memegang min atharis solihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan, bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Ini daerah Mahkobiyah namanya. Daerah ini masih orang-orangnya masih sangat badui. Dapurnya itu kayak gini, dindingnya dari pelepah kurma, terus dikasih tanah yang basah gitu, ditempel-tempelin dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali, ya. Nah, kalau memang Tarim itu pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan, tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya, kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui. Ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang apa ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Kita pernah hidup di satu kampung yang luar biasa, kampung indah, Tarim Al-Khanna. Kampung Tarim adalah kampung mulia, wanitanya sangat terjaga, tidak ada wanita berkeliaran di pasar dan seterusnya. Sangat mulia. Dan jika ada wanita berjalan begitu, kalau lalu mendengar suara kaki orang di belakangnya, langsung berhenti, minggir, memberikan kesempatan kita yang berjalan di belakangnya untuk nyalip. Dan mereka merasa tidak nyaman jika ada orang berjalan di belakang. Tidak ingin si tubuhnya itu disifati dengan sifat yang bagus sekalipun. Bukan bangga. Akan tapi zaman sekarang zaman rusak, bangga kalau dibilang mohon maaf molek segala macam. Waduh, senang bangga karena rendah memang. Karena wanita rendah. Akan tapi Anda wanita mulia merasa tidak nyaman. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita. Dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramaut, terutama Tarim dan sekitarnya. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Indonesia ini milik aulia Tarim. Muslimin dan muslimat perindu ridha Allah, kami ajak untuk bersama-sama rehat sejenak, kunjung ke negeri para ulama, Mesir dan Yaman. Mesir dan Yaman, insya Allah dalam waktu dekat. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengunjungi tempat tersebut, dan Anda bersama kami insya Allah. Insya Allah kami akan ada acara untuk ke Mesir, kemudian ke Yaman, ziarah pada guru-guru, ziarah tempat-tempat mulia, ziarah tempat menuntut ilmu anak-anak kita. Dan semoga itu menjadi tanda cinta kita kepada ulama, tanda cinta kita kepada para calon ulama, yang semoga itu menjadi sebab keselamatan kita, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Ba'alawi itu sahih, mana dalilnya? Mengatakan kalau ada sekelompok orang
Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Berdiskusi, ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa Anda, pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas karena pendidikan daripada kota Tarim. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Ghurfat Istiqbal. Ini ruang tamunya mereka itu seperti ini. Masih sangat sederhana banget. Ini kayak apa ya? Coba lihat teman-teman. Ghurfat Istiqbal ini jendelanya kayak gitu. Maka itu adalah memegang min atharis salihin, bekas-bekas orang soleh. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab Habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Berikan berkah pada Yaman, maka Allah berikan keberkahan-keberkahan pada negeri Yaman. Kesuburan tanahnya, hasil lautnya yang di tepi pantai, kemudian keaslian ilmu pengetahuannya, kemudian berpindah pula ke sana zuriat Rasulullah SAW dari Baghdad, Ahmad bin Isa al-Muhajir, kemudian di sana pula lah bersarangnya ilmu-ilmu syar'i sampai hari ini. Di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. نحن جينا لهم بالبراميل ومن متصدق وثم متصدقة من الكويت اعتمدت الماء خلاص الآن سنتين وهي سابر خلاص نحن مع شخص نحوله إلى حقه الحساب تو كل المبلغ إذا خلص يرجع إذا خلص يرجع. وهنا في شبكة masih sah? شبكة تليفون لا di sini nggak ada sinyal telepon, nggak ada sinyal internet. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh.
Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam, saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam, saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya, jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktemu, tidak perlu. Ya, selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya jika satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin, karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun toba maskanuha walha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim para, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Aku pasti kalau mau bicara itu apa ya, ketawa dulu. Kota Tarim itu kotanya para wali, ya. Walinya kalau jalan tidak pernah pakai sendal, karena seperti berjalan di atas tanah yang suci, ya kan. Debunya wangi, hembusan, pokoknya debunya itu wangi. Sampai diciptakan lagu ya Tarim baldatul aulia gitu ya. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Yang perlu diketahui itu bukan sholawat, tapi itu lagu yang diciptakan khusus untuk kota Tarim, yaitu yang ada di negara Yaman, begitu ya. Nah, kalau memang Tarim itu negara apa? Tarim itu kota yang pokoknya yang suci, yang penuh keberkahan. Terus tanahnya itu suci, debunya wangi. Pertanyaannya, kenapa mereka itu hidup di sini kok betah ya? Kenapa mereka nggak pulang-pulang ke Yaman saja ya? Kenapa mereka nggak hidup di kota Tarim saja ya? Berarti kan bohong gitu. Aku tidak percaya kalau memang kota Tarim itu kota yang suci, kota yang debunya wangi. Aku nggak percaya. Ya Mbak, yang apa ya, yang ya buktinya mereka hidup di Indonesia ya udah ratusan tahun gitu, sampai anak beranak pinang sampai sekarang. Nyatanya mereka betah hidup di sini gitu ya. Kalau memang kota Tarim itu kota yang penuh berkah itu ya, debunya wangi, mereka kok nggak pulang ke Yaman saja ya? Kalau debu di Indonesia itu kan membawa penyakit gitu. Kalau debu di debu di Tarim itu kan wangi. Kalau debu di Indonesia itu kan bikin sesak dada gitu. Ya udahlah, pulang aja kalian, pulang ke Yaman saja.
hidup di kota Tarim ya, pulang, kami ikhlas, pulang saja ya, nggak usah di Indonesia gitu. Daripada kalian hidup di sini, makan di sini, cari makan di sini, cari pendapatan di sini ya, punya muhibin di sini, kalian dielulukan, dilem-lemkan, enak hidup di sini, tapi yang dibicarakan Tarim. Ya udah pulang saja ke Tarim gitu loh, pulang saja ke Tarim ya, pulang, kami ikhlas lahir batin. Ikhlas ya Allah, pulangkan mereka ya Allah ke kota, ke negara asalnya, hidupkan mereka di kota Tarim, daripada siang malam Tarim, ceramah Tarim, bikin di kota Tarim. Bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Berkumis di kota Tarim sudah bisa jadi wali alim. Saking alimnya, makan es krim langsung di box pendingin. Emang si paling bohongin. Bukan hanya mengglorifikasi nasabnya, tetapi juga mengglorifikasi tempat awal mula mereka berada gitu. Misalkan Tarim itu kan awal mula kelompok Ba'alawi itu muncul gitu. Sebuah kota di Yaman itu adalah kota yang disebut sebagai kota para wali, dan kemudian dari sanalah para penyebar agama Islam di Indonesia itu muncul, bermula. Jadi mereka mencoba untuk menyelisihi sejarah umum yang kita ketahui bahwa penyebar ajaran agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang dari Tarim. Bahkan mereka menyebut bahwa Tarim itu ada, bahwa Indonesia itu dan Jawa secara spesifik itu adalah milik dari ulama-ulama atau aulia-aulia dari Tarim. Jadi bukan hanya soal nasab, tapi juga soal daerah tempat tinggal mereka gitu. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini, bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan, lalu diukir di sini tulisan hadis sariyah allati raddat alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Ada dua golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib, atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah, tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabithah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya. Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Ini kita mampir lagi. Ini daerah Mahkopiyah namanya. Daerah ini masih orang-orangnya masih sangat badui.
pedalaman banget rumah. Coba lihat. Oke teman-teman. اللي قلت لك نحن نوزع دائما هنا افطار صائم نوزع يعني مواد غذائيه نعطيهم دائما هذا محتاجين هذا محتاجين هم محتاجين جدا شوف هذه بيوت. Jadi teman-teman, ini katanya beliau Syekh Yahya katanya, jadi daerah ini biasa beliau membagiin makanan, bagiin sembako ke tempat ini. Ini daerah dari pulang dari tempat Nabiullah Hud. Kita lihat dapurnya ya. Dapurnya itu kayak gini. Ini dapurnya teman-teman. Dapurnya masih kayak gini banget. Coba. Dan ini dindingnya dari pelepah kurma, terus dikasih tanah yang basah gitu, ditempel-tempelin. Masih sangat apa ya, pedalaman banget lah. Ini Hurfat Istiqbal. Ini ruang tamunya mereka itu seperti ini. Masih sangat sederhana banget. Ini kayak apa ya? Coba lihat teman-teman. Hurfat Istiqbal ini. Jendelanya kayak gitu. Tapi ini adem, sejuk di sini. Ruang tamunya seperti ini. كيف حالكم؟ وحالكم؟ مساكم بخير. اسمك من؟ عمر. ما شاء الله. كيف حالك يا عمر؟ ما شاء الله. Ya teman-teman ya. Jadi masih sangat-sangat badui sekali. Pantesan di sini orang-orangnya sangat membutuhkan uluran tangan. Kata Syekh Yahya tadi kayak gitu. Oh, ada. Jadi ini hammam. Jadi kata beliau, orang-orang beliau sama orang-orang yang ahli sedekah. Jadi beliau ini kan punya apa ya, punya kayak lembaga untuk bagi-bagiin sembako gitu. Dan ini beliau yang bangun bareng teman-temannya beliau, karena memang di sini orang-orang nggak mampu banget. Hamamnya atau kamar mandinya, kamar mandi umum ini tuh. Nah ini buat umum juga. Kayak gini. Masya Allah. Ini rumahnya modelnya kayak gini. Jadi dibangunnya dari ranting-ranting, terus dikasih adonan dari tanah liat, ditempel-tempelin gitu, jadinya kayak gini. Kayak gini teman. Ini kalau kita lihat di film-film Sayyidina Umar, musalsal apa, series Sayyidina Umar, filmnya zaman-zaman Rasulullah, film-filmnya kayak gini rumah-rumahnya ya. Dan ini masih ada ternyata di Yaman itu, masih ada rumah yang seperti ini. Ini kandang mereka. Ini kandang kambing biasanya. تعال نشوف الماء. نحن الآن مسبرين لهم بدنا نحن سنتين مسبرين ماء الصحة لعدة هذه المنطقة، والمنطقة هذه منطقة حدنت، ومنطقة شلهمات، ومنطقة الحالة، ومنطقة المشيحوكة، ومنطقة ثرب المقطوع. يعني تقريبا 6 مناطق مسبرين لها ماء الصحة. كما هذا يعني؟ أيوة، يعني ماء الصحة يأتي البوزة هذا. نعم. ويعبي لهم كل الماء يشربون هم من هذا، نحن عبرنا عبر متصدقة حرمة من الكويت. وفقها الله انه ما شاء الله اعتمدت لهم. الان تقريبا نحن داخلين في السنتين وهي معتمدة. ما شاء الله.
وهذه حكو الغنم صح؟ تعال برويك الماء هذا شوفوا هذا مثل الماء هذا ايش؟ نحن جينا لهم بالبراميل أيوة. ومن متصدق وثم متصدقة من الكويت اعتمدت الماء خلاص الآن سنتين وهي سابر خلاص نحن مع شخص نحوله إلى حقه الحساب تو كل المبلغ نعم. إذا خلص يرجع إذا خلص يرجع. وهنا في شبكة masih شبكة telepon. لا Di sini nggak ada sinyal telepon, nggak ada sinyal internet. Tapi kalau listrik udah masuk sini. هذا الماء شوفوا موجي لهم براميل هنا وهنا وهنا وبعدين هم يخرجون من kalau yang ini ada tandon air buat air ini. Kayak gini teman-teman. Ini dari orang-orang yang mutasodikin, dari orang-orang yang ngasih sodako. Ada salah satu perempuan dari Kuwait, orang kaya ya. Dia sudah 2 tahun ini itu mengisi bak air untuk diminum, air syihah ini, air sehat, bukan air yang nggak sehat ya. Jadi kayak gini. Dan ini juga orang-orang bantuan dari orang-orang untuk diminum satu daerah ini, satu kampung ini. Sampai sekarang masih berlangsung. Kalau ini udah habis, nanti ada orang yang bawa tangki air bersih, air minum ke sini, terus diisi di sini. Dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Masya Allah. Hadi mantiqah ismu? Hidnat. Namanya Hidnat. هذه الغرف عبر متصدق من سنغافورة. من سنغافورة. عدة متصدقين من سنغافورة. يعني غرف مثل هذا. مثل هذا. Jadi yang sudah dalam bentuk kayak gini itu kan dibuatnya dari batu bata, dari semen lah. Ini dari sodako orang, dan ini dari sodakonya orang Singapura nih katanya. Wah, hatta ada fi maktab UNICEF. حمام يعني واحد جابوه من يونسيف حمام bahkan ini حمام متنقل لكن نحن عملنا يمكن اكثر من 10 حمامات الان في المنطقه كلها حمام رسمي ليس متنقل. Nah, ini ada tulisan UNICEF dari PBB juga ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ini tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam, sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat, klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu.
Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau nggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir itu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Nggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu nggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang dengan bukti itu kita sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat, jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.